Selamat dan semangat pagi semuanya. Sekarang kita akan mencoba untuk bisa melanjutkan pembahasan tentang ruang hasil kali dalam, yaitu tentang basis ortonormal dan juga proses Gram-Schmidt. Nah, eh, jadi apabila ada sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam, dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Ya. Nah, sedangkan yang namanya ortonormal, ortonormal itu artinya adalah setiap vektornya memiliki panjang atau normnya sama dengan 1. Artinya panjang dari sebuah vektor itu sama dengan 1. Ya kan, baik itu misalkan vektor 1, vektor 2, maupun vektor yang lainnya. Itu panjangnya sama dengan 1. Jadi misalkan ada T sama dengan C1, C2 hingga Cn pada suatu ruang hasil kali dalam, maka T dikatakan himpunan vektor yang ortogonal jika ruang hasil kali dalam dari CI, Cj itu sama dengan 0 untuk setiap I yang tidak sama dengan J. Sedangkan T dikatakan himpunan vektor ortonormal jika untuk setiap I berlaku norm dari CI sama dengan 1. Sebagai contoh, misalkan ada U1 010, U2 101, U3 10-1, maka himpunan vektor tersebut ortogonal karena ruang hasil kali dalam dari U1, U2, U1, U3, dan U2, U3 sama dengan 0. Nah, yang ditanya adalah tentukan ortonormal vektor tersebut. Untuk mencari ortonormal dari vektor U, maka kita cari dulu normalisasi dari vektor U. Didapatkan norm dari U1 sama dengan 1, norm dari U2 sama dengan akar 2, norm dari U3 sama dengan akar 2. Nah, karena vektor U itu nanti adalah ortogonal dengan vektor, katakan di sini vektor V, ya kan? Nah, eh, kita balik lagi sebelumnya di ruang hasil kali dalam ya. Nanti kalian coba cek untuk mencari panjang dari vektor V ini bisa didapatkan dengan cara sebagai berikut. V1 sama dengan U1 per norm dari U1, jadi sama dengan 010. V2 jadi 1 per akar 2, 1 per akar 2, kemudian V3 1 per akar 2, 0, min 1 per akar 2. Ya. Dari masing-masing ini sudah kita dapatkan sehingga nanti kita bisa tahu berapa ortogonal atau ruang hasil dalam dari V1, V2, V1, V3, V2, V3 itu dihasilkan semuanya sama dengan 0. Ketika dicari normnya dari V1, V2, dan juga V3, ya kan, itu didapatkan hasilnya adalah sama dengan 1. Oke, selanjutnya tentang basis ortonormal. Jadi dalam ruang hasil ke dalam, basis yang mengandung vektor-vektor ortonormal disebut juga basis ortonormal, dan basis yang mengandung vektor-vektor ortogonal disebut juga basis ortogonal. Oke, contoh-contohnya vektor-vektor yang ada di gambar 2 adalah basis yang ortonormal. Jadi misalkan ada I, J, dan K. I, J, dan K. I 1,00, ya kan? J sama dengan 010, dan K sama dengan 001. Pada R lebih tinggi, ya kan? Didapatkan E1 sama dengan 1,0,0,0, kemudian E2 010, N adalah 0001. Nah, selanjutnya tentang koordinat relatif terhadap basis ortonormal. Jadi ada sebuah teorema jika suatu S merupakan himpunan dari vektor V1, V2, hingga Vn adalah basis ortonormal untuk ruang hasil ke dalam dari V
dan U adalah vektor di V, maka U sama dengan ruang hasil ke dalam dari U, V1 dikali V1, ya kan? Ditambah dengan ruang hasil ke dalam dari U, V2 dikali dengan V2, ditambah dari ruang hasil ke dalam dari U, Vn dikali dengan Vn. Nah, sebagai contohnya, nyatakan vektor U sama dengan 1,1,1 sebagai kombinasi linear dari S yang merupakan himpunan dari V1, V2, V3 dan tentukan koordinat U. Jika diketahui di mana V1 sama dengan 0,10, V2 sama dengan min 4/5, 0,3/5, V3 sama dengan 3/5, 0,4/5. Ya. Dari sini kita cari ruang hasil kali dalam dari U, V1, ruang hasil kali dalam dari U, V2, dan juga ruang hasil kali dalam dari U, V3. Didapatkan yang untuk ruang hasil kali dalam U, V1 sama dengan 1, U, V2 sama dengan min 1/5, dan U, V3 adalah 7/5. Ya. Sehingga koordinat U sama dengan itu V1 dikurang 1/5 V2 ditambah 7/5 dari V3, sehingga didapatkan 0,10 dikurang 1/5 dikali V2 min 4/5, 0,3/5 ditambah 7/5 dikali 3/5, 0,4/5. Nah, didapatkan bahwa koordinat U relatif terhadap S, ya. Di mana kalau misalkan didapatkan dari ruang hasil kali dalam dari masing-masing U, V1, U, V2, dan juga U, V3 sama dengan 1, min 1/5 dan juga 7/5. Dan didapatkan vektor U-nya itu adalah 1,1, jadi untuk teorema selanjutnya, jika ada S adalah ortonormal basis dari dimensi N dalam sebuah ruang produk, dan jika U ortonormal basis S sama dengan U1, U2 hingga UN, dan V ortonormal basis S sama dengan V1, V2 hingga Vn, maka panjang dari U didapatkan akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah hingga UN kuadrat. Kemudian yang B, D, U, V itu sama dengan akar dari U1 min 1 kuadrat ditambah U2 min V2 kuadrat ditambah UN dikurang Vn kuadrat. D, U, V itu merupakan jarak ya. Jadi panjang dari jaraknya. Kemudian ruang hasil ke dalam dari U, V itu sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah UN Vn. Jadi masih berkutat dalam rumus-rumus seperti ruang hasil kali dalam ya. Jadi agak lebih mudah untuk mengingatnya. Sebagai contoh, seperti contoh sebelumnya ditemukan norma U yaitu 1,1,1 menggunakan teorema 6.3.2a. Maka jawab didapatkan normnya dari U yaitu U dot U pangkat setengah jadi sama dengan akar 3. Sehingga U basis dari S sama dengan diketahui bahwa basis ortonormalnya itu sama dengan 1, min 1/5, 7/5. Ya kan? Itu terbukti bahwa panjang dari U itu juga hasilnya sama, yaitu sama-sama akar 3. Oke, selanjutnya adalah koordinat relatif terhadap basis ortogonal. Jadi jika S merupakan himpunan V1, V2, hingga Vn adalah basis ortonormal untuk ruang hasil ke dalam V, maka normalisasi vektor tersebut menghasilkan basis ortonormal. Misalkan ada
S aksen sama dengan V1 per norm dari V1, V2 per norm dari V2 hingga Vn per norm dari Vn, ya kan? Kemudian sehingga didapatkan norm dari U sama dengan ruang hasil kali dalam dari U, V1 per panjang dari V1 dikali dengan V1 per panjang dari V1 ditambah U, V2 per panjang dari V2 dikali dengan V2 per panjang dari V2 ditambah ruang hasil kali dalam dari U, Vn per panjang dari Vn dikali dengan Vn per panjang dari Vn. Atau bisa kita coba cari normalisasi vektornya itu menjadi U sama dengan ruang hasil kali dalam dari U, V1 dibagi panjang dari V1 kuadrat dikali dengan V1 ditambah ruang hasil kali dalam dari U, V2 dibagi panjang dari V2 kuadrat dikali dengan V2 ditambah ruang hasil kali dalam dari U, Vn per panjang dari Vn dikuadratkan dikali dengan Vn. Ya, jadi jika S adalah himpunan dari V1, V2 hingga Vn adalah himpunan ortogonal vektor-vektor bukan 0 di ruang hasil ke dalam, maka S adalah bebas linear. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan contoh berikutnya. Kalian coba buktikan ini ya. Cara pengerjaannya mirip dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi didapatkan bahwa dari vektor V1, V2 hingga V3 itu merupakan membentuk himpunan ortogonal di ruang hasil kali dalam, membentuk himpunan bebas linear, dan juga karena R3 memiliki dimensi 3, maka S sama dengan V1, V2, V3 adalah basis ortonormal untuk R pangkat 3. Silakan dicoba untuk dibuktikan. Selanjutnya mari kita bahas tentang proyeksi ortogonal. Jika W adalah subruang dari ruang hasil kali dalam dari V, dimensi tentu, maka setiap vektor U di V dapat dinyatakan secara pasti dengan U sama dengan W1 ditambah W2. Di mana W1 adalah W, sedangkan W2 itu adalah ortogonalnya dari W. Ya. Jadi berlaku yang pertama yang A, jika V1, V2 hingga Vn adalah basis ortonormal dari W, dan U adalah vektor dari V, maka proyeksi dari U berlaku sama dengan ruang hasil kali dalam dari U, V1 dikali V1 ditambah ruang hasil kali dalam dari U, V2 dikali V2 ditambah U, V, R ini ya, dikali dengan VR, dan juga B, jika V1, V2 hingga VR adalah basis ortogonal untuk W dan U adalah vektor apa saja dari V, maka proyeksi U terhadap W sama dengan ruang hasil ke dalam dari U, V1 per norm dari V1 kuadratkan dikali dengan V1 ditambah ruang hasil ke dalam dari U, V2 per norm dari V2 dikuadratkan dikali dengan V2 ditambah ruang hasil kali dalam dari U, VR per VR kuadrat dikali dengan VR. Sebagai contohnya, misalkan dalam ruang dimensi pangkat 3 memiliki ruang hasil kali dalam Euclida dan misalkan W subruang yang dibentangkan oleh vektor-vektor ortonormal V1 sama dengan 0, 1, 0, V2 sama dengan min 4 per 5, 0, 3 per 5. Proyeksi ortogonal U sama dengan 1, 1, 1 pada W adalah, jadi kita cari proyeksi ortogonal U pada W. Sama dengan kita masukkan rumusnya dari yang sebelumnya ya. Ruang hasil kali dalam U, V1 dikali V1 ditambah ruang hasil kali dalam U, V2 dikali dengan V2. Ruang hasil kali dalamnya didapatkan
1 dan juga min 1 per 5, lalu kita masukkan V1 yaitu 010, dan juga V2 sama dengan min 4 per 5, 0, 3 per 5. Jadi sama dengan 4 per 25, 1, min 3 per 25. Oke. Nah, untuk mencari komponen U yang ortogonal terhadap W, berarti artinya di sini proyeksi U yang ortogonal terhadap W itu sama dengan U dikurang dari proyeksi U terhadap W. Berarti 1, 1, 1, ini adalah vektor U dikurang proyeksi U terhadap W. Jadi dapatkan komponen U yang ortogonal terhadap W adalah 21 per 25, 0,28 per 25. Baik, sekarang ini kita coba bertanya-tanya tentang gimana caranya untuk menemukan basis ortogonal dan ortonormal. Nah, untuk mencari basis ortogonal dan ortonormal itu dapat dilakukan dengan yang namanya proses Gram-Schmidt. Ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama, jadi misalkan V1 sama dengan U1. Nah, tahap keduanya seperti diilustrasikan pada figur 633 ini, dapat menemukan sebuah vektor V2, ini ya, vektor V2 yang ortogonal terhadap V1 dengan menghitung komponen dari U2 yang ortogonal terhadap W1. Jadi ini O2, ada U2, ya. U2 ini ortogonal terhadap W1 yang dibentangkan oleh V1, ya. Jadi ini bukannya kita lihat secara 2 dimensi, tapi kita lihat secara 3 dimensi, dan antara U2 dan W1 itu adalah ortogonal. Jadi besarnya V2 itu sama dengan U2 dikurang proyeksi dari U2 terhadap W1, sama dengan U2 dikurang ruang hasil kali dalam dari U2, V1 per V1 kuadrat dikali dengan V1. Nah, jika V2 sama dengan 0, maka V2 bukanlah vektor basis. Sebagai contohnya, gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan vektor-vektor basis U1, 111, U2, 011, dan U3, 001 terhadap basis ortogonal V1, V2, V3. Jadi yang pertama, kita anggap bahwa V1 itu sama dengan U1, jadi sama dengan 111. Sehingga didapatkan V2 sama dengan U2 dikurang dari proyeksi dari U2 terhadap W1. Ya. Nanti didapatkan sama dengan min 2 per 3, 1 per 3, 1 per 3. Kemudian untuk yang V3, itu sama dengan U3 dikurang dari proyeksi U3 terhadap W2. Jadi sama dengan U3 dikurang dari ruang hasil kali dalam dari U3, V1 per V1 kuadrat dikali V1 dikurang U3, V2 ruang hasil kali dalamnya dibagi V2 panjangnya dikuadratkan dikali dengan V2, didapatkan hasilnya adalah 0, min setengah, setengah. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai V1, V2, dan juga V3. Dan setelah kita dapatkan nilai V1, V2, V3, kita cari panjang dari masing-masing. Yaitu panjang dari V1 didapatkan sama dengan akar 3, panjang dari V2 sama dengan akar 6 per 3, panjang dari V3 sama dengan 1 per akar 2. Oleh karena itu kita bisa dapatkan nilai Q1 ini sama dengan V1 per panjang dari V1 sama dengan 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3, ya kan? Q2
didapatkan min 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6, dan Q3 sama dengan 0, min 1 per akar 2, 1 per akar 2. Oke, baik. Sekian presentasi untuk materi dari ortonormal dan program Smith. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.